Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang, salam bertemu. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan katekese mendalami katekese dengan tema mengolah sampah merawat ibu bumi. Kita mulai pertemuan kita dengan sebuah lagu. Alangkah megah karyamu Tuhanku pencipta semesta alam kau atur segala makhluk ciptaanmu sungguh mengagumkan kami. Alangkah megah karyamu Tuhanku pencipta semesta alam kau atur. Alangkah megah karyamu Tuhanku pencipta semesta alam kau atur. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada pertemuan pertama kita sudah mendalami bersama tema ekologi integral. Kita disadarkan bahwa alam adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Laudato Deum mengatakan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipahami dan tidak dapat dipertahankan tanpa adanya makhluk lain. Untuk itu, kita diajak untuk terlibat aktif dalam menjaga, memelihara, dan merawat alam demi kelangsungan hidup kita dan segenap ciptaan. Salah satu hal utama yang mencemaskan dan merusak lingkungan hidup adalah sampah. Karena itu, dalam pertemuan yang kedua ini, kita diajak untuk membahas tema sampah. Sampah dengan jenis sampah organik dan sampah anorganik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan atau polusi dan kerusakan ekosistem alam apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Karena itu, kita diajak untuk melihat dan merefleksikan kembali kebiasaan, budaya, cara, dan pola penanganan atau pengelolaan sampah yang kita lakukan selama ini, baik secara pribadi maupun keluarga dan juga masyarakat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, kami bersyukur atas cinta-Mu yang agung, yang meresapi dan mengalir tanpa henti dalam diri segenap cipta-Mu yang indah. Teristimewa, kami sungguh bersuka cita karena Engkau memperkenankan kami terlibat dalam karya penciptaan itu dengan menjaga, merawat, dan memelihara segala sesuatu yang telah Engkau adakan. Hadirlah dalam pertemuan ini agar kami sanggup menyelami karya kasih-Mu yang luhur dan membangun komitmen yang teguh untuk setia merawat dan melestarikan lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mendalami tema kita pada pertemuan ini, yaitu tentang sampah, mari kita saksikan video berikut ini. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 35,93 juta ton sampah sepanjang 2022. Jumlah tersebut naik 22,04% secara tahunan dari 2021 sebanyak 29,44 juta ton. Menurut jenisnya, mayoritas timbunan sampah nasional itu berupa sampah sisa makanan sebanyak 40,5%. Selain itu, ada pula sampah plastik sebanyak 17,9%, sampah berupa kayu atau ranting 13,2%, sampah kertas atau karton 11,3%,
sampah logam 3,06%, sampah kain 2,6%, sampah kaca 2,2%, sampah karet atau kulit 2,1%, dan sampah jenis lainnya 7,1%. Sementara di wilayah Manggarai, data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menunjukkan produksi sampah di Kota Ruteng pada 2021 mencapai 21.701 atau sekitar 59,5 ton per hari. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata produksi sampah per hari sebanyak 60,6 ton. Sedangkan di Kota Labuan Bajo, berdasarkan catatan dari Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, rata-rata timbunan sampah yang dihasilkan per hari mencapai 112,4 meter kubik atau setara dengan 13 ton per hari. Sekarang kami berada di transfer depo sampah di Pasar Impres. Transfer depo ini untuk menampung semua sampah-sampah yang berasal dari saudara-saudara kita yang beraktivitas di Pasar Impres. Semua sampah-sampah itu ditampung di sini. Setelah itu, apabila sudah penuh, maka ada petugas-petugas dari Badan Lingkungan Hidup akan mengangkut sampah-sampah yang ada di transfer depo Pasar Impres ini diangkut ke TPA. Bahwa transfer depo ini bukan hanya di Pasar Impres, ada juga di Lawir, di Wengkeling, atau dan di beberapa tempat lainnya. Transfer depo selain di Pasar Impres ini, itu digunakan untuk menampung sampah-sampah rumah tangga. Sampah-sampah rumah tangga ini itu diangkut oleh kendaraan roda 3 yang ada di masing-masing kelurahan. Untuk pengangkutan, bahwa kita ada jadwalnya. Setiap minggu itu ada 2 kali pengangkutan, nanti bisa ditanyakan ke roda 3 atau kendaraan lewat di depan rumah kita masing-masing. Kemudian disarankan supaya sampah yang kita hasilkan dikarungkan, diletakkan di depan rumah masing-masing, jangan diletakkan di tempat-tempat umum. Mari kita jaga ini lingkungan, mari kita jaga kebersihan kita, mari kita bantu saudara-saudara kita yang mencari kehidupannya sebagai pemulung di TPA. Untuk saya punya anak-anak yang masih sekolah, apabila adik-adik saya, anak-anak saya habis makan permen, janganlah langsung buang itu sampah di pinggir jalan atau di sembarang tempat. Carilah tempat sampah, buanglah pada tempatnya, sehingga ya adik-adik juga punya andil untuk dalam rangka menjaga Kota Ruteng tetap molas. Saudara-saudari, kita sudah mengadakan safari sejenak tadi di lingkungan sekitar kita. Lalu apa yang saudara-saudari temukan tadi? Baik saya. Baik, terima kasih. Yang saya temukan di lingkungan sekitar tadi, banyak sampah yang berserakan di mana-mana dan tidak teratur. Terima kasih. Yang saya temukan tadi di lingkungan sekitar, banyak sampah yang berserakan seperti di selokan. Dan sampah jenis apa yang paling banyak ditemukan? Dari beberapa tempat yang kita safarikan tadi, yang paling banyak itu kertas. Kalau dari saya, yang saya temukan tadi itu banyak sekali sampah-sampah plastik yang ada di sekitar jalan, di got, dan di dalam pasar. Baik, dari saya, selain sampah kertas dan plastik, saya juga menemukan sampah botol dan kaleng. Dari sekian banyak sampah, yang paling banyak adalah sampah plastik. Terima kasih atas sharing dari teman-teman. Lalu
apa yang teman-teman rasakan ketika melihat sampah itu tadi? Baik, terima kasih. Yang saya rasakan ketika melihat sampah, saya merasa tidak nyaman, di mana ini dapat mengganggu pemandangan, dan saya juga merasa tidak nyaman karena banyak lalat yang berterbangan di sana. Dari saya, ketika saya melihat sampah-sampah yang berserakan tadi, saya merasa jijik karena sampah-sampah itu bukan saja menghasilkan bau yang tidak enak, tetapi juga bisa memberikan rasa tidak nyaman. Ya baik, terima kasih. Lalu apa dampaknya ketika kita melihat tadi sampah itu berserakan di mana-mana? Dampaknya? Baik, dampak dari sampah-sampah yang berserakan itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga dapat menularkan penyakit dan penderitaan karena pembuangan sampah yang tidak terkontrol. Karena tempat ini sangat cocok untuk beberapa organisme seperti cacing, tikus, anjing yang dapat menularkan penyakit seperti diare, tifus, dan demam berdarah. Selain untuk menyebarkan penyakit tadi, di situ juga tadi terdapat pemandangan yang kumuh dan pemandangan yang jijik. Terima kasih atas sharing dari teman-teman. Lalu selama ini kan kita selalu berhadapan dengan sampah. Jadi kira-kira apa yang teman-teman yang sudah lakukan ketika berhadapan dengan sampah? Terima kasih. Secara pribadi yang saya lakukan selama ini bila melihat sampah, yang pertama di lingkungan tempat tinggal saya sangat peduli untuk memungut dan menyapunya, kemudian membuangnya pada tempat sampah. Karena bila sampah itu dibiarkan berserakan dapat membawa dampak bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua, di lingkungan publik dan umum, saya kurang peduli atau masa bodoh karena saya merasa jijik dengan banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Baik, terima kasih atas sharing dari teman-teman semua berkaitan dengan apa yang sudah teman-teman temukan dan lakukan tadi di tempat di sekitar tempat sampah. Teman-teman, perlu kita sadari bahwa ketika sampah yang tidak dikelola dengan baik dan benar itu tidak hanya mengundang pemandangan yang tidak sehat atau lingkungan yang kumuh bagi kita, tapi itu berdampak yang serius bagi kesehatan kita. Dalam arti dampaknya itu yang pertama, penurunan kualitas kesehatan. Ketika pembuangan sampah itu tidak terkontrol, maka itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang dapat menyerang kita juga. Lalu penurunan kualitas lingkungan, dalam arti pencemaran, polusi itu dapat menurun kualitas lingkungan. Lalu ada dampak sosial ekonominya juga. Artinya bahwa ketika kita mengalami sakit itu tentu pasti membutuhkan biaya pengobatan, dan itu berdampak pada penurunan kehidupan sosial ekonomi. Dan kita harus sadari bahwa sampah itu bukan berkah, melainkan tanggung jawab setiap orang yang menghasilkan sampah itu. Satu sampah tidak dikelola dengan baik dan benar atau dibiarkan berserakan, itu akan membawa dampak besar bagi kesehatan kita sendiri. Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Laudato Deum mengatakan bahwa tidak ada perubahan kalau tidak ada perubahan budaya. Perubahan budaya dalam arti apa? Perubahan budaya yang selama ini kita sudah lakukan. Budaya membuang sampah begitu saja dan bahkan tidak mendaur ulang sampah itu. Paus Fransiskus juga menekankan tidak ada perubahan budaya tanpa ada perubahan pribadi.
Artinya dalam setiap individu kita semestinya harus rubah dengan melihat dan mendengar apa yang dipesan oleh Paus Fransiskus dalam Apostolic Laudato Deum. Penanggulangan sampah menuntut komitmen dan tindakan bersama. Setiap orang perlu membangun kesadaran dan habitus baru, kebiasaan baru dalam masing-masing kita. Yang pertama, memungut sampah dan tidak membuangnya sembarangan. Lalu tidak membakar sampah di lingkungan tempat tinggal. Dan memisah atau memilah sampah sebelum dibuang ke tempat yang sudah disiapkan. Mana yang sampah organik, mana yang anorganik. Lalu bisa juga mengolah kembali sampah-sampah yang sudah dibuang. Dan tentu saja kita bisa menjadi kreatif menggunakan sampah-sampah itu untuk mendaur ulangnya. Lalu yang terakhir bahwa kita harus mengurangi sampah. Kita harus jangan terlalu membawa sampah yang begitu banyak di lingkungan kita. Pengelolaan sampah yang baik dilakukan dengan konsep 5R. Apa itu 5R? Yang pertama reduce, yaitu pengurangan segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua recycle. Recycle itu pemanfaatan kembali sampah telah mengalami proses pengolahan atau daur ulang. Lalu reuse, penggunaan kembali sampah secara langsung baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain. Lalu repair, perbaikan sesuatu yang sudah menjadi sampah sehingga dapat digunakan kembali atau daur ulang tadi. Lalu refurnish, mengubah bentuk atau memodifikasi sampah menjadi sesuatu yang lain yang bermanfaat. Jadi kira-kira itu intinya tadi, bahwa kita harus membangun budaya baru dalam diri kita, merubah diri kita dan menjadikan diri kita sesuatu yang berkualitas, menggunakan sampah, mendaur ulang dan juga memperhatikan sampah itu. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita melihat situasi sampah, kita diajak untuk melihat, membaca, dan mendengarkan ensiklik Laudato Si dan seruan apostolik Laudato Deum yang juga memperhatikan tentang masalah sampah. Saya akan membaca Laudato Si artikel 2. Ibu bumi menjerit kesakitan dan saudara alam menangis pilu karena krisis ekologi. Dunia tempat kita hidup sedang menuju keruntuhan dan mungkin mendekati titik puncaknya. Dalam kaitan dengan persoalan tersebut, ia mengangkat masalah polusi sebagai salah satu masalah serius yang merusak rumah kita bersama. Lingkungan kita sedang mengalami pencemaran yang masif. Udara, air, laut, tanah, dan emisi karbon. Sampah, termasuk sampah pangan, bertumpuk di mana-mana. Baik, saya akan membaca Laudato Si artikel 21. Bumi, rumah kita, mulai makin terlihat sebagai sebuah tempat pembuangan sampah yang besar. Di banyak tempat di dunia, orang lansia mengeluh bahwa lanskap yang dulu indah, yang indah sekali, sekarang ditutupi dengan sampah. Baik limbah industri maupun produk kimia yang digunakan di kota dan daerah pertanian dapat menyebabkan menumpuk zat-zat kimia di dalam organisme penduduk lokal, meskipun kadar racun di tempat itu masih rendah. Seringkali baru diambil tindakan ketika telah terjadi kerusakan permanen terhadap kesehatan masyarakat. Laudato Si artikel 22. Masalah-masalah ini berkaitan erat dengan budaya membuang yang menyangkut baik orang yang dikucilkan maupun barang yang cepat disingkirkan menjadi sampah. Hendaknya kita menyadari, misalnya, bahwa sebagian besar kertas yang diproduksi dibuang dan tidak didaur ulang. Sulit bagi kita untuk mengakui bahwa
Cara kerja ekosistem alamiah memberi kita teladan. Tanaman menyatukan pelbagai bahan yang memberi makan kepada herbivora. Mereka ini pada gilirannya menjadi makanan bagi karnivora, yang sistem industri kita di akhir siklus produksi dan konsumsi belum mengembangkan kapasitas untuk menyerap dan menggunakan kembali limbah serta produk sampingannya. Kita belum berhasil mengadopsi model sirkular produksi yang mampu melestarikan sumber-sumber daya untuk generasi sekarang dan mendatang, dengan membatasi sebanyak mungkin penggunaan sumber daya tak terbarukan, menggunakan secukupnya, memaksimalkan penggunaan yang efisien, menggunakan kembali dan mendaur ulangnya. Memberi perhatian serius kepada masalah-masalah ini menjadi salah satu cara menangkal budaya membuang yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh planet. Tapi kita harus mengatakan bahwa kemajuan dalam hal ini masih sangat terbatas. Laudato Deum 71. Upaya banyak keluarga untuk mengurangi sampah dan mengonsumsi dengan bijak menciptakan budaya baru. Dengan mengubah saja kebiasaan pribadi, keluarga dan masyarakat, ditanamkan keprihatinan dan kekhawatiran terhadap tanggung jawab sektor politik yang tidak terpenuhi dan kemarahan atas ketidakpedulian pihak yang berkuasa. Maka, mari kita sadari bahwa meskipun hal ini tidak serta-merta menghasilkan dampak yang signifikan dari sudut pandang kualitatif, hal ini berkontribusi dalam mewujudkan proses transformasi besar yang muncul dari dalam masyarakat. Terima kasih untuk teman-teman yang telah membacakan, dan setelah membacakan, apa saja pesan-pesan yang menjadi poin dari Paus Fransiskus tadi? Terima kasih. Pesan penting yang disampaikan Paus Fransiskus yang menyentuh bahwa manusia itu memiliki hubungan erat dengan alam. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk merawat alam. Karena itu, kita perlu menyadari bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Paus Fransiskus juga menegaskan bahwa pentingnya membangun kesadaran dalam diri kita supaya tidak membuang sampah sembarang tempat, dan kita harus bisa mengolah kembali sampah baik organik maupun non-organik. Pesan-pesan penting dari Laudato Si dan seruan Paus Fransiskus tadi, menurut saya di sini Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk menjaga bumi sebagai rumah kita bersama dengan menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih untuk sharing dari teman-teman. Lalu kalau kita dengar tadi ensiklik dan seruan apostolik Laudato Deum, Paus Fransiskus sangat menekankan tentang budaya kita membuang dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan sampah. Bagaimana tanggapan saudara-saudari berkaitan dengan hal itu? Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus bahwa masalah sampah ini diakibatkan karena budaya membuang. Secara pribadi, saya sering melakukan hal tersebut, di mana ketika saya membeli jajan, setiap bungkusan jajan saya buang begitu saja tanpa menaruhnya di tempat sampah. Dan hal tersebut saya lakukan sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk diubah. Tadi juga Paus Fransiskus menekankan pentingnya perubahan budaya atau perilaku yang menjadi kebiasaan kita selama ini. Lalu budaya atau perilaku apa yang saudara-saudari bisa lakukan untuk menanggapi hal ini? Upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah, yang pertama itu
kita berusaha untuk mengurangi segala sesuatu yang menghasilkan sampah. Misalnya ketika kita pergi berbelanja di minimarket, usahakan kita membawa kantung plastik kita sendiri supaya kita tidak menerima kantung plastik yang baru dari kasir. Yang kedua, menurut saya kita berusaha untuk memanfaatkan kembali sampah-sampah supaya bisa mengurangi sampah. Pemanfaatan ini salah satu contohnya itu dari cup minuman bekas yang sudah tidak terpakai, kita bisa membuat hiasan-hiasan indah di rumah melalui cup minuman tersebut. Terus yang ketiga, kita menggunakan kembali sampah secara aktif. Bagaimana kita mengelola sampah menjadi sampah organik, atau juga dari sampah-sampah organik tersebut kita menghasilkannya menjadi ekoenzim atau pupuk organik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sebagai lanjutan, yang kita lakukan yaitu perbaikan sesuatu yang sudah menjadi sampah sehingga dapat digunakan kembali, dan mengubah bentuk atau memodifikasi sampah menjadi sesuatu yang lain yang bermanfaat. Baik, terima kasih atas sharing dari teman-teman berkaitan dengan isi dan juga pendalaman kedua dokumen tadi. Dan teman-teman, kita harus akui dan sadari bahwa penyebab utama persoalan sampahlah manusia yang berperilaku membuang begitu saja, dan begitu saja apa yang telah dipakainya. Itu tadi budaya yang membuang sembarang, dan sehingga itu menimbulkan banyak sampah. Lalu setiap kita diajak untuk melihat bagaimana perilaku dan cara kita memproduksi dan mengelola sampah selama ini. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa kita harus membangun budaya baru terkait sampah. Budaya itu antara lain seperti meletakkan sampah pada tempatnya, memilah sampah, mengolah sampah organik menjadi pupuk atau pestisida seperti yang dikatakan oleh saudari kita tadi. Lalu mendaur ulang sampah anorganik, mengurangi kebiasaan atau gaya hidup yang dapat menghasilkan sampah, terutama sampah anorganik. Masing-masing kita hendaknya memulai langkah-langkah kecil ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi atau perubahan dalam hidup bersama. Sebab apa yang telah dikatakan oleh Paus Fransiskus tadi, tidak ada perubahan yang bertahan lama kalau tidak ada perubahan baru dalam diri kita. Lalu itu tadi, kita harus kembali ke konsep 5R tadi. Kita harus menekankan dan memperhatikan hal itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mengikuti bersama sharing dan pendalaman dokumen dari Paus Fransiskus, ensiklik Laudato Si dan Seruan Apostolik Laudate Deum. Kita melihat bahwa sampah adalah salah satu masalah ekologi yang serius yang kita hadapi sekarang ini. Kenapa kita katakan sebagai salah satu masalah ekologi yang serius? Karena sampah bisa menyebabkan polusi dan pencemaran lingkungan. Dan kalau lingkungan kita terpolusi, tercemar, maka seluruh kehidupan yang ada di dalamnya, termasuk kehidupan kita, menjadi terganggu, menjadi tidak nyaman. Kita akan mengalami penderitaan atau sakit dengan berbagai macam penyakit. Dalam kaitan dengan ini, apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, bahwa krisis ekologi yang terjadi sekarang ini terjadi karena mentalitas kita, karena kebiasaan kita, karena budaya kita. Dan terkait dengan masalah sampah, budaya membuang. Kita dengan begitu saja membuang sisa-sisa makanan, kemasan atau bungkusan makanan yang kita sudah makan di sembarangan tempat, tidak menaruhnya di tempat sampah atau tidak mengolahnya untuk menghasilkan sesuatu yang lain yang masih bisa kita gunakan untuk kehidupan kita. Dalam kaitan dengan ini pula, Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk membarui mental kita, sikap kita, kebiasaan kita.
Dan secara tidak langsung sesungguhnya Paus Fransiskus berbicara tentang pertobatan ekologis, suatu sikap yang lebih ramah terhadap lingkungan, lebih peduli terhadap masalah yang terjadi di bumi sekarang ini, secara khusus terkait dengan sampah. Dan dengan semakin ramah terhadap lingkungan, semakin peduli terhadap bumi dan alam ini, kehidupan kita dan segenap makhluk ciptaan menjadi lebih baik. Keuskupan Ruteng tahun ini memberi perhatian khusus terhadap masalah ekologi ini, dan karena itu dalam kaitannya dengan aksi puasa pembangunan di masa Prapaskah tahun ini, kita diajak untuk mendalami satu tema khusus tentang sampah ini. Tentu poin penting dari ajakan di masa Prapaskah ini dalam kaitan dengan katekesi kita ini agar kita sadar bahwa ada masalah sampah di dalam kehidupan kita, di lingkungan sekitar kita, dan kita sekalian diajak untuk punya kesadaran akan itu dan punya kepedulian untuk mengatasi persoalan sampah supaya lingkungan kita menjadi lebih baik, bumi kita ini menjadi sebuah rumah kediaman yang nyaman untuk semua ciptaan, seperti juga harapan dari Bapa Suci Paus Fransiskus. Tentang bagaimana cara kita mengolah sampah dan mengatasi masalah sampah, kita sudah mendengar bersama tadi dan juga sudah berbagi di antara kita, terutama dengan konsep 5R. Bagaimana kita mengolah kembali sampah, mendaur ulangnya, memanfaatkan barang-barang yang sudah menjadi sampah atau memodifikasinya kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, atau juga dengan membatasi diri untuk memanfaatkan atau menggunakan barang-barang yang kemudian bisa menghasilkan sampah. Hanya dengan cara-cara sikap-sikap seperti itu yang tampaknya sederhana dan kecil, kita telah berkontribusi besar untuk memulihkan keadaan alam, memulihkan keadaan ibu bumi ini yang semakin hari semakin menjerit karena persoalan ekologis yang dialami dan terjadi, dan penyebabnya tidak lain adalah perilaku kita, sikap kita. Mari kita menjadikan tobat ekologis sebagai salah satu komitmen kita di masa Prapaskah ini, agar kita tinggalkan kebiasaan membuang sampah dan punya kesadaran untuk peduli dengan masalah sampah di lingkungan sekitar kita. Dengan demikian lingkungan kita menjadi aman, nyaman, asri, dan berdampak pada kesehatan kita yang baik. Terima kasih. Mari kita panjatkan harapan, doa, dan permohonan kita melalui dua umat berikut ini. Ya Bapa, semoga di masa Prapaskah ini kami semakin mendalami tema tahun pastoral ekologi integral dengan melakukan upaya-upaya menjaga dan melestarikan alam ciptaan-Mu. Marilah memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi ibu bumi yang kita tempati. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk semua alam ciptaan-Mu sebagai sumber kehidupan manusia. Namun, kami seringkali merusak dan tidak peduli terhadap alam dan lingkungan. Semoga melalui pendalaman hari ini, kami semakin sadar untuk peduli terhadap lingkungan kami sebagai rasa syukur atas hasil ciptaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berikanlah kami kesanggupan untuk membangun sikap tobat ekologis di masa Prapaskah ini dengan menjaga kelestarian serta kebersihan lingkungan tempat tinggal kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala harapan dan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup kegiatan
katekese pada pertemuan kali ini dengan mendaraskan bersama 2 tahun ekologi integral. Terpujilah Engkau Allah Bapa segala makhluk, dengan jari-jarimu yang lembut Engkau membentuk alam semesta yang indah. Dalam pelukan kasih-Mu Engkau merawat semesta alam. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, gambar utama segala ciptaan. Melalui-Mu segala sesuatu diciptakan, hidup dan bernilai. Melalui Bunda Maria, Engkau lahir ke dalam rahim alam dan menyucikannya. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus, Roh pemberi kehidupan, yang membuat baru seluruh muka bumi dan menganugerahkan kami langit dan bumi yang baru. Ya Allah Tritunggal, persekutuan kasih ilahi, bimbinglah kami umat Allah Keuskupan Ruteng dalam tahun ekologi integral 2024 agar merasakan belayan cinta-Mu dalam harmoni segala makhluk, agar dapat merawat lingkungan demi kesejahteraan semua orang dan demi keutuhan ciptaan, agar mengalami pencerahan dan pertobatan hidup yang ramah lingkungan. Tuntunlah kami menjadi saudara-saudari dari segala makhluk menuju persaudaraan dan persekutuan jagat raya dalam keadilan kasih sayang kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat penutup lewat tumpangan tangan Roma. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, niat baik kita untuk membangun tobat ekologis di masa Prapaskah ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore. Ku bersyukur atas ciptaan matahari dan saudari bulan, bintang menghias cakrawala, angin, api, dan air semuanya. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore. Terima kasih bumi pertiwi, Dia memberi makanan setiap hari, menumbuhkan bunga yang berseri. Gunung dan lautan mari memuji. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si.